Stop ngelek-ngelek polisi dan stop gak percaya karo polisi. Polisi iki berguna, contoh iki polisi tidur. Tanpa enek polisi tidur, nah wong iki liwat buan ternabraki cah cilik-cilik mesti. Dia bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Bahkan dia ning dalan iki rela gak difoto, tetap kerja menertibkan jalan tanpa dibayar. Polisi tidur, penyelamat bangsa. Mengerikan. Delok wong iki lho. Selamat karena apa? Polisi tidur. Jangan pada baper, namanya juga musuh netizen. Jadi baru-baru ini ada yang viral. Ada salah satu band yang bernama Sukatani. Ini dikebiri, ya, disuruh klarifikasi. Ini videonya. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri. Ya, itu salah satu contoh bentuk demokrasi di Indonesia, teman-teman. Padahal di pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat berpendapat di muka umum itu sudah jelas dibentuk di Undang-Undang 1945, teman-teman. Tapi memang pada kayak gitu ya. Kalau apa-apa nggak bayar, itu semuanya nggak bisa akses. Kalau mau ini bayar, semua. Aduh, aku nggak bisa ngomong karena udah dibungkam. Tolong. Video ini aku aku tujukan kepada netizen yang maha benar, yang sekarang lagi viral semua bayar polisi, bla 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 bla. Enggak. Dulu itu aku pernah kehilangan dompet, lapor polisi, ditangani, dompetnya udah hilang, tapi laporannya langsung dibuat, dilayani, cepat, dan orangnya nggak minta uang sama sekali. Maka dari itu lewat video ini aku mau berterima kasih kepada Bapak Polisi. Terima kasih polisi Kanada. Mau bikin SIM, bayar puisi. Tilang di jalan, bayar puisi. Angkot mau ngetem, bayar puisi. Enak kali ya kalau semuanya bayar puisi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Saya nggak suka Sapardi. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam walau mulut. Itu terlalu melawan, Mas. Polisi yang baik. Nah, itu. Pernah dengar polisi takut sama lirik lagu? Nah, ini dia, eksklusif cuma di Indonesia. Grup band Sukatani baru-baru ini bikin video permintaan maaf ke Kapolri dan menghapus lagunya yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Respon ini menunjukkan betapa rapuhnya kebebasan berekspresi di negeri ini. Kritik yang harusnya jadi bahan refleksi malah dianggap sebagai ancaman. Bukannya diajak diskusi, malah dibungkam. Permintaan maaf band Sukatani ini hanya menegaskan satu hal, bahwa di Indonesia menyampaikan kritik itu mahal harganya. Sekarang pertanyaannya, apakah lirik lagu ini benar-benar fitnah atau justru terlalu jujur sampai bikin pihak tertentu panas? Kalau liriknya bohong, harusnya nggak perlu bereaksi berlebihan. Tapi kalau liriknya memang mencerminkan sesuatu yang tidak ingin diakui, barulah make sense kenapa lagu ini harus diamankan. Kita semua tahu urusan duit dan polisi bukanlah hal baru. Mulai dari pungli di jalan, bayar buat ngurus pencurian, suap buat bikin SIM, suap masuk akademi, sampai kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Itu fakta. Kepercayaan publik kepada institusi polisi juga udah lama goyah. Jadi harusnya lagu ini dijadikan bahan introspeksi, bukan direspon dengan pembungkaman. Kemarin lukisan, sekarang lagu, besok-besok kritik apa lagi yang mau dibungkam? Harusnya kita bertanya-tanya sih, apakah benar kita hidup di negara demokrasi? Lagu-lagu Indonesia yang pernah dilarang diputar. Pertama ada Gosip Jalanan dari Slank. Jadi lagu ini ada di album ke-13-nya Slank yang judulnya Plur. Isinya itu tentang mengkritik korupsi, kemanipulatifan, mafia polisi, pemilu. Makanya lagu ini tuh dilarang beredar karena apa ya, dianggap mengganggu kestabilan nasional pada saat itu. Kalau sekarang sih kan ada polisi baik ya. Kedua ada Surat Buat Wakil Rakyat dari Iwan Fals. Dirilis era 80-an akhir, lagu ini tuh jadi wujud kekecewaan lah ya. Kekecewaan kepada DPR, terutama Dewan Perwakilan Rakyat yang yang nggak menjalankan tugasnya dengan baik, tidur siang saat rapat, kurangnya perhatian terhadap aspirasi rakyat kecil gitu. Ini juga jadi salah satu lagu yang dilarang diputar pada saat itu. Yang ketiga, yang terakhir ada Sukatani yang judulnya Bayar, Bayar, Bayar. Ini sangat viral banget kemarin. Gue juga bingung sebenarnya kenapa kok bisa ya, udah di zaman sekarang loh, padahal kalian juga pasti bingung dan ya udahlah, tahu lah ya. Padahal secara lirik itu sangat fakta nyatanya. Padahal menurut gue juga suara musisi itu atau seniman tuh cerminan dari realitas gitu, bukan ancaman. Dengan membungkam mereka sama aja kayak memadamkan cahaya bagi masyarakat itu sendiri gitu. Kira-kira lo tau nggak lagu apa lagi nih yang pernah dilarang diputar? Tulis di komen.
polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi. Touring motor gede, bayar polisi. Angkot mau ngetem, bayar polisi. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Polisi, mau lapor barang hilang, bayar polisi. Masuk penjara, bayar polisi. Masuk. Penjara, masuk lagi. Halo Kak, boleh numpang nyanyi? Boleh. Kalau hafal ikut bernyanyi ya? Mau bikin gigs, urus di polisi. Masuk penjara, urus di polisi. Keluar penjara, urus di polisi. Salah Kak, bukan mau urus polisi, tapi bayar di polisi. Ulangi lagi satu kali nah. Oke. Satu. Nanti cocok jadi musisi. Dibungkang ini lagu. Dibungkang. Kalian tahu Sukatani yang lagunya di Bredel sama Om Cok? Ini yang sebenarnya pengen mereka dengar. Membuat gigs, bayar oknum. Lapor barang hilang, bayar oknum. Masuk ke penjara, bayar oknum. Keluar penjara, bayar oknum. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar oknum. Bang, bahas band Sukatani yang lagi viral, bikin lagu tentang polisi sampai harus klarifikasi. Menarik nih. Baru tahu saya ada band yang namanya Sukatani. Apakah mereka suka bertani? Bukan nih. Sukatani ini band punk yang bikin lagu judulnya Bayar. Lirik lagunya kayak gini. Mau bikin SIM, bayar polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi. Pokoknya liriknya begini, bisa kamu baca sendiri. Dan lagu ini viral. Orang-orang pada ngepost video kayak gini pakai lagu mereka. Nah, Sukatani ini tiap perform selalu pakai topeng kayak gini. Memang stylenya begitu mereka. Tiba-tiba muncul postingan ini. Klarifikasi Sukatani Punk menarik lagu Bayar dari platform musik. Jadi tiba-tiba mereka bikin video klarifikasi dan permintaan maaf karena udah bikin lagu kayak gitu. Lagunya juga mereka tarik, mereka hapus dari semua platformnya. Mereka ngomong gini sambil kelihatan mukanya. Nah, mereka juga minta netizen yang pernah repost lagunya untuk dihapus. Saya malah bahas ini. Tenang aja, definisi lagu itu kan rangkaian nada yang dipadukan jadi irama. Di video ini nggak ada irama dari lagu dia, jadi nggak apa-apa kita bahas. Netizen komen, lirik lagu ini pakai kosakata umum, polisi. Sama sekali tak menyebut kepolisian India, Zimbabwe, atau Kepulauan Solomon. Di mana masalahnya? Tapi ini menarik sih, soalnya kalau nggak ada klarifikasi ini, justru saya malah nggak tahu tentang lagunya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Gantian gak sih? Gantian oknum yang disuruh klarifikasi. Minta maaf sama Sukatani. Apa cuma dapat SP atau mutasi? Atau jangan-jangan malah dapat promosi? Yaduh, gimana ya? Kalau masyarakat yang bermasalah gercep banget tuh minta klarifikasi. Tapi kalau anggota oknumnya dilindungi. Itu juga setelah nurut sama Pak Kapolri. Masalahnya kejadiannya nggak sekali dua kali nih. Kalau artis kena kasus koboi dibikinin konferensi pers, dimalu-maluin di depan media. Kalau oknum anggota mana konferensinya? Berita doang sebentar terus nggak ada. Nggak apa-apa, gue masih positive thinking. Semoga emang beneran jadi bahan evaluasi. Dan buat Sukatani kan lagunya udah di take down tuh dari platform digital. Ganti aja judulnya, jangan bayar. Tapi ganti jadi takut. Ada yang takut ramai ternyata di media cenah. Untung Sukatani bukan K-pop ya. Ntar abis itu digeruduk kayak akun gua. Mari belajar dari kesalahan polisi menangani lagu Sukatani. Belakangan ini kan viral ya lagu Sukatani yang bayar itu yang semua udah tahu lah ya, mau apapun bayar polisi segala macam di liriknya. Nah, lagu ini viral, tapi sebenarnya menjadi lebih viral dan meledak pasca band ini kemudian ada video yang dia meminta maaf, lalu kemudian minta ini dia nih, semua videonya itu dihapus, minta semua orang yang pernah mengupload video ini dihapus.
lalu makin viral, bahkan dinyanyiin di mana-mana di jalan segala macam. Ini sebenarnya teman-teman, kita belajar ya secara PR, secara menangani krisis, bahwa ini menurut saya ada kesalahan dari pihak polisi, kemudian yang diduga salah menangani viralnya lagu ini atau krisis terkait lagu Sukatani ini. Karena apa? Di situ publik kemudian menilai bahwa polisi mau merepresi karya seni. Jadi ketika ada lagu viral mengkritik polisi atau mungkin bagi polisi menjelek-jelekan, itu direspon dengan cara orangnya kemudian didatengin, lalu kemudian disuruh minta maaf dan disuruh menghapus dan disuruh menghimbau orang untuk menghapus. Karena kalau enggak ada konsekuensi macam itu bisa dilihat di videonya Sukatani itu. Walaupun itu belakangan dibantah oleh pihak kepolisian, tetapi Polda Jateng itu sempat mengakui Poldanya ya bahwa pernah mendatangi minta klarifikasi segala macam. Kita tidak tahu sebagai seberapa seberapa apa yang terjadi di situ segala macam gitu, tapi publik tidak percaya bahwa tidak ada tekanan untuk membuat video itu dan untuk menghapus segala macam. Toh juga ada kemudian diperiksa kan di Propam itu yang cybernya segala macam. Oke lah, itu kita belajar di sini nih. Ini mungkin juga tidak hanya untuk Pak Polisi tapi juga untuk instansi lain, untuk siapapun, bahwa di internet itu atau di sosial media itu ada yang namanya Streisand Effect. Streisand Effect itu dari Barbra Streisand, saya tidak bosan-bosan mengingatkan ini. Jadi dulu Barbra Streisand itu rumahnya difoto. Lalu fotonya sama aktivis itu di-upload di sebuah web. Lalu Barbara ini tidak terima, lalu dia menggugat dan menang di pengadilan. Lalu kemudian foto itu sama pengadilan disuruh meng-take down gitu. Apa yang terjadi? Justru foto itu makin menyebar, sama netizen disebar kemana-mana dan meledak gitu. Nah ini kemudian dijadikan sebuah teori ya, atau sebuah efek ya, di internet atau sosial media, bahwa semakin kita berusaha men-take down dan menghilangkan sebuah informasi di media sosial atau di internet, yang terjadi adalah sebaliknya, makin menggulung, makin membesar seperti bola salju. Ini juga pernah terjadi banyak sekali kasus, termasuk intelnya atau BIN-nya Prancis itu pernah juga pengen men-take down sebuah informasi di Wikipedia gitu. Yang terjadi sebaliknya, justru makin menyebar kemana-mana, yang tidak tahu jadi tahu. Nah, sama dengan lagu Sukatani ini saya kira udah kena Streisand Effect ya. Awalnya itu nggak banyak yang tahu gitu, ya viral tapi nggak banyak tahu. Saya juga awalnya nggak tahu, tapi gara-gara video permintaan maaf itu, jadi makin tahu gitu, sekarang makin rame gitu. Karena juga siapapun yang menyuruh itu nggak sesuai dengan ininya Kapolri sendiri yang minta justru untuk dikritik gitu kan. Dan karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu sih. Nah, saya kira juga lagu-lagu kayak gitu juga inilah ya, kalau dinilai tidak sesuai dengan kenyataan, misal versi polisi, kan tinggal mengeluarkan bantahannya atau mengeluarkan fakta yang sebaliknya. Saya kira begitu kalau menghadapi sebuah kritik ya. Nah, seperti contoh menghadapi demo itu menurut saya bagus tuh Mensesnek ya. Dia menerima lalu ayo dialog gitu. Itu menurut saya lebih bagus dibanding dengan tidak menerima dialog lalu merepresi gitu. Kalau demo itu mungkin direpresi, itu akan terjadi hal yang berbeda gitu. Akan makin membesar dan makin menguat gitu. Tapi kalau diajak dialog, siapa tahu ada titik temu segala macam. Nah, menghadapi kritik, menghadapi isu segala macam itu juga begini gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, pelajaran kita terhadap lagu Sukatani, penanganan atas lagu Sukatani ini. Jadi sesuatu yang awalnya mungkin tidak terlalu viral, karena ditangani secara salah itu bisa menjadi viral. Karena ada Streisand Effect itu tadi teman-teman. Soal Streisand Effect selengkapnya bisa dibaca di blog saya, Dunia Dian gitu. Jadi semoga ke depan kalau kita mau menangani sesuatu di media sosial itu tidak serampangan ya. Jadi ada ilmunya, dan kalau salah menangani secara serampangan, yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Berharap membersihkan sesuatu, malah kemudian seperti menumpahkan cat kemana-mana dan susah dibersihkan. Teman-teman, semoga bermanfaat. Lagu Bayar 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 dari band Sukatani ditarik dari peredaran. Walaupun di TikTok sih masih berseliweran lagu itu ya. Lagu milik Sukatani band ini lagi viral banget. Liriknya cukup keras, mengkritik polisi yang sering ngelakuin pungutan liar. Penarikan lagu itu langsung disampaikan oleh dua personel band itu, Novi Citra Indriati alias Twister dan Muhammad Syifa Al-Lutfi alias Electro Guys. Yang jadi aneh, saat menyampaikan penarikan itu, kedua personel Sukatani ini juga menyampaikan permintaan maaf ke Kapolri. Nggak tahu kapan dirilis lagu ini, tapi lagu ini udah ada di berbagai platform kayak iTunes, Spotify, dan YouTube.
Lirik lagu ini mengkritik praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi. Lagu Bayar-Bayar-Bayar mulai populer pada Januari 2025, diputar di berbagai media sosial terutama TikTok dan Instagram. Banyak warganet yang relate sama lagunya, soalnya liriknya sangat mewakili keresahan mereka pas ngadepin oknum polisi yang selalu minta bayaran. Lagu ini jadi makin viral setelah pada 15 Februari akun TikTok Suara Jalanan mengupload video rekaman sekelompok demonstran nyanyiin lagu ini di depan kantor kepolisian. Video ini langsung dilihat jutaan views cuma dalam beberapa jam. Puncaknya pada 20 Februari di depan Istana Negara saat aksi Kamisan dengan tagar Indonesia Gelap. Para peserta aksi menyanyikan lagu ini. Ada rencana juga supporter PSIM Yogyakarta mau nyanyiin lagu ini pas tanding melawan Bayangkara FC. Sampailah di hari ini, 21 Februari, Sukatani unggah video permintaan maaf mereka ke Kapolri dan institusi Polri. Mereka bilang lagu itu sama sekali nggak berniat jelekin polisi secara keseluruhan, melainkan cuma ngekritik oknum polisi yang suka melakukan pungli aja. Sukatani Band juga umumin lagu ini bakal ditarik dari semua platform digital. Nggak tahu pasti siapa yang menekan kedua personel itu buat minta maaf, karena Polri sendiri membantah mereka anti kritik. Ini disampaikan oleh Humas Polri pada 22 Februari lalu. Humas Polri juga bilang mereka selalu berusaha jadi organisasi modern dan terbuka. Asal kritiknya disampaikan secara bertanggung jawab dan gak ada unsur mengeneralisasi yang bisa menyesatkan publik. Belakangan, lagu sudah resmi dihapus dari Spotify, Apple Music, dan YouTube. Sedikit info tentang Sukatani ya. Sukatani ini band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah yang dibentuk pada Oktober 2022. Nama Sukatani sendiri dipilih karena gambarin desa yang asri dan makmur. Mereka merilis satu album berjudul Gelap Gempita, di mana sekarang ini isinya cuma 7 lagu aja, dari yang awalnya ada 8. Sebagian besar lagu mereka banyak mengangkat isu politik, sosial, dan lingkungan. Sukatani punya ciri khas yang unik deh setiap manggung, yaitu mereka ini suka bagi-bagiin sayuran gratis ke penonton. Ini mereka lakukan sebagai simbol kepedulian terhadap isu lingkungan dan kesehatan. Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin sama konstitusi, termasuk dalam hal bermusik. Kalau penarikan itu dilakukan atas tekanan, menjadi pertanda nih bahwa kebebasan berekspresi masih harus diperjuangkan. Emang sih liriknya tuh keras banget, tapi apa iya sampai lagunya nih harus ditarik dari peredaran? Yuk, selalu gaungkan kebebasan berekspresi. Polri tidak anti. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Polri tidak. Pak Kabit sudah dengar lagunya Pak Kabit? Udah baca liriknya belum? Ya kalau mendengar lagu sudah. Tanggapannya gimana Pak Kabit? Suka ya Pak? Ya itu namanya kritik yang membangun, kan kita harus introspeksi ya. Maksudnya itu kan membangun itu kita harus melakukan perbaikan. Ya apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau melanggar dari aturan pelaksanaan tugas itu kan harus kita evaluasi. Tapi lebih banyak lagi anggota Polri yang melakukan kebaikan, yang menegakkan hukum, yang bersifat humanis, itu kan lebih banyak daripada itu. Nah ini harus kita tampilkan juga. Yang salah kita hukum, tapi yang melakukan tugas dengan baik dan sudah melaksanakan kegiatan secara humanis, mengayomi, melindungi masyarakat, kita harus tampilkan juga. Apresiasi juga pada Pak, itu lagu itu jadi perhatian tim cyber awalnya gimana sih Pak? Ada informasi? Ya namanya kan lagu itu kan terkenal. Kenal ya Pak? Ya. Apa ya Pak? Polisi udah denger lagunya? Ya banyak, itu kan introspeksi.